Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita seperti pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tausiah singkat mengenai dosa-dosa lisan. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hapni Laila Siregar SAGMA selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, serta teman-teman sekalian dan sobat muslim dimanapun Anda berada. Sobat muslim, Islam sangat menaruh perhatian pada segala aktivitas lisan agar setiap muslim tidak binasa hanya karena lisannya yang tidak dijaga. Karena segala sesuatu yang diucapkan oleh lisan akan menjadi tanggung jawab orang tersebut. Seperti yang dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulkilaha balayahri biha fi jahannam. Yang artinya, seorang hamba berbicara satu kalimat dari yang dibenci Allah, maka bisa membuatnya tergelincir ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itulah, Islam memberikan berbagai rambu-rambu mengenai berbagai hal apa saja yang boleh dan tidak boleh diucapkan oleh lisan. Apa saja hal tersebut? Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah ghibah. Ghibah adalah menyebut-nyebut kesalahan seseorang saat orang yang dibicarakannya itu tidak ada. Baik itu kesalahan pada sisi fisiknya, agamanya, perbuatannya, perkataannya, akhlaknya, atau bahkan sesuatu yang tidak disukainya. Meskipun hal itu benar terdapat pada dirinya, namun tetap saja itu namanya ghibah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu, meskipun hal itu benar terdapat pada dirinya. Dan tahukah sobat muslim, bahwa perumpamaan ghibah itu sama seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Oleh karena itu, jauhilah ghibah. Yang kedua, berbohong atau berdusta. Dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 58 mengatakan bahwa walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina. Yang artinya, orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Sobat muslim, berbohong atau dusta ini merupakan perbuatan yang paling besar yang nantinya yang dapat membinasakan seorang muslim. Karena dengan berbohong, maka akan membuat seseorang itu percaya pada dusta, sehingga menimbulkan kebodohan dan menyebabkan kerugian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah dusta, karena itu merupakan maksiat. Dan keduanya yaitu dusta dan maksiat ada di neraka tempatnya. Yang ketiga, berkata kasar. Saat kita sedang marah atau saat kita dalam keadaan emosi, kita seringkali mengungkapkan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak baik. Dan kata-kata yang tidak baik itu secara tidak langsung menyakiti hati seseorang. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh membiasakan lisan kita untuk mengucapkan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang mengutuk, karena akan menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innallaha la yubghidul fahishal badhi'ah," yang artinya, dan sungguh-sungguh Allah sangat benci kepada orang yang berkata-kata kasar atau kotor. Yang keempat yaitu mengejek atau mencemooh orang lain. Kita sebagai seorang muslim sudah diperingatkan untuk tidak mengejek atau mencemooh orang lain. Seperti misalnya dengan menyebutkan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada diri seseorang dengan maksud untuk menertawakan atau mengejek. Ejekan itu biasanya berupa bentuk tawa kecil yang merendahkan ataupun tertawa terbahak-bahak. Allah sendiri sudah memperingatkan kita dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi orang yang diolok-olokkan lebih dari mereka yang mengolok-olokkan. Yang kelima, bercanda berlebihan. Sebenarnya bercanda itu tidaklah dilarang dalam Islam selagi tidak melampaui batas. Namun kebanyakan dari kita ketika bercanda itu seringkali melewati batas dan apa yang kita ucapkan itu tidak kita pikirkan terlebih dahulu. Hanya karena ingin membuat orang lain tertawa, kita bahkan sanggup untuk berbohong, memfitnah,
atau bahkan membuka aib saudara kita sendiri. Dan dalam Islam, bohong dalam gurauan itu adalah dosa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, celakalah orang-orang yang berbicara kemudian berdusta untuk membuat tertawa manusia lainnya. Lalu, bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia biasa juga bercanda dengan istri dan para sahabat. Namun bercanda beliau itu masih dalam batas yang wajar dan tidak berlebihan. Ketika tertawa, Rasulullah juga tidak melampaui batas, seperti dengan tidak tertawa terbahak-bahak hingga lidahnya terlihat. Namun, beliau hanya tersenyum saja. Bercanda itu masih diperbolehkan dalam Islam dengan memperhatikan beberapa hal tertentu, seperti misalnya tidak bercanda dalam perkara-perkara yang serius, candaan tidak mengandung fitnah atau tuduhan terhadap orang lain, kemudian dalam bercanda itu tidak menggunakan aksi dan kata-kata yang buruk. Yang keenam yaitu namimah atau adu domba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidakkah kamu ingin aku beritahukan siapa orang yang paling jahat di antara kamu?" Kata sahabat, "Tentu wahai Rasulullah." Kemudian Nabi menjawab, namimah atau adu domba merupakan salah satunya. Adu domba atau namimah itu adalah percakapan di antara orang-orang di mana salah satu pihak itu mengatakan sesuatu yang tidak disukainya tentang orang lain ataupun mengatakan kabar yang didapatnya dari orang lain, termasuk salah satunya itu membocorkan rahasia. Lalu apa bedanya namimah dengan gibah? Bedanya itu terletak pada motifnya. Adu domba memiliki motif untuk berbuat jahat atau berbuat buruk kepada seseorang atau kepada orang yang dibicarakannya itu, atau untuk menggali kebohongan dan omong kosong. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang-orang yang melakukan namimah atau adu domba." Nah, dari penjelasan tadi dapat kita ketahui bahwa penting sekali bagi kita sebagai seorang muslim untuk menjaga lisan kita. Karena selain nanti akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, juga akan mendapat kesusahan di dunia. Seperti misalnya dilaporkan kepada pihak berwajib, terjadinya pertengkaran, terjadinya tindak kekerasan atau bahkan pembunuhan. Wallahu alam. Untuk itu, agar kita dapat menjaga lisan kita, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, seperti misalnya mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif, mencoba untuk berpikir dulu sebelum berbicara, kemudian membuang penyakit hati, dan hindari hal-hal yang dapat memicu terjadinya dosa lisan. Nah, itu tadi dia tausiah saya mengenai dosa-dosa lisan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menggerakkan hati sobat muslim dimanapun Anda berada untuk dapat menjaga lisannya dengan lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.